Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat sampai saat ini beraktivitas. Adapun topik yang akan saya bahas adalah materi di pertemuan 2, yakni analisis, pengertian, tujuan dan fungsi dan manfaat kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Perkenalkan, nama saya Mia Herawati Pasaribu. Pertama yaitu adalah pengertian kurikulum. Apa sih pengertian dari kurikulum? Kurikulum itu perangkat pendidikan yang menjadi berbagai kebutuhan dan juga tantangan di dalam masyarakat. Ada lagi pengertian kurikulum. Kurikulum itu perangkat di dalam mata pelajaran atau program pendidikan yang membuat rancangan pada berbagai jenis pembelajaran di sekolah. Dengan adanya kurikulum tersebut, maka proses belajar dan mengajar di sekolah bisa berjalan dengan baik dan teratur. Kurikulum juga wajib diterapkan di setiap sekolah. Jadi di setiap sekolah itu memang diwajibkan, dan guru pun berpedoman pada tiap kurikulum yang telah ditetapkan di setiap sekolah. Jadi di setiap sekolah di Indonesia wajib memakai kurikulum sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Jadi kurikulum itu mengikuti zaman dan setiap kebijakan yang ada di setiap daerahnya. Dengan adanya kurikulum itu, maka aktivitas belajar dan mengajar di sekolah dilakukan dengan memenuhi standar pendidikan yang ada di kurikulum. Juga harus digunakan dengan jenjang pendidikan. Jadi setiap pendidikan seperti SD, SMA, SMP itu memiliki kurikulum ini disusun dan dipersiapkan bagi kepentingan pendidikan, khususnya di dalam menyiapkan pelajar atau siswa supaya mereka bisa hidup di masyarakat. Maksudnya di dalam masyarakat adalah bukan hanya menerapkan kemampuan atau skill saja, tetapi juga harus menerapkan hidup norma yang baik di dalam masyarakat. Kurikulum tersebut bukan hanya berisi mengenai tujuan dan arah pendidikan saja, tetapi juga berisi pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa dan bagaimana cara menerapkan dan mengingat pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Maka dalam menyusun kurikulum harus dipahami dulu konsep dasar dari kurikulum itu tersendiri. Jadi dalam setiap penyusunannya kita memang harus memahami konsep dasar dari kurikulum itu sendiri. Di kurikulum ini ada 4 komponen utama yang membentuk kurikulum pendidikan. Dan pertamanya itu adalah tujuan. Biasanya tujuan dari kurikulum tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang Pancasilais. Dalam arti luasnya, kurikulum ini adalah yang berhubungan dengan visi dan misi sekolah atau tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah fungsi kurikulum. Pada umumnya, fungsi dan kurikulum adalah sebagai pedoman atau acuan guru dalam memberikan pendidikan pada siswa dan murid. Bagi guru dan dari kurikulum tersebut adalah sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran di sekolah, dan bukan hanya untuk fungsi dari siswa dan guru, tetapi memiliki juga fungsi untuk orang tua. Apa sih fungsi dari orang tua? Fungsi dari orang tua adalah sebagai pedoman dalam membimbing anaknya ketika belajar. Jadi bagi setiap pelajar atau siswa memiliki fungsi kurikulum, dan siswa juga memiliki fungsinya tersendiri, yaitu adalah terutama di lingkungan sekolah. Dan fungsi kurikulum berdasarkan sudut pandang siswa seperti penyesuaian, integrasi, diferensiasi. Apa sih penyesuaian? Penyesuaian itu membantu siswa dalam menyesuaikan diri pada setiap perubahan lingkungannya. Dan integrasi adalah untuk mendidik para siswa dan menghasilkan individu yang berkualitas dan juga mempunyai budi pekerti yang baik. Karena individu itu akan menjadi kesatuan dengan masyarakat. Sedangkan diferensiasi apa sih itu adalah
berguna dalam memberi pelayanan pada beberapa perbedaan yang ada dalam diri siswa atau setiap. Dan yang berikutnya adalah persiapan. Persiapan. Apa sih maksud dari persiapan itu? Maksud persiapan adalah untuk menyiapkan setiap siswa bila siswa tersebut akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau menyiapkan siswa bila mereka sudah siap terjun ke dunia kerja. Dan yang berikutnya ada lagi pemilihan. Fungsi kurikulum adalah agar siswa bisa memilih program keahlian yang sesuai dengan yang diminatinya. Dan tujuannya tersendiri itu adalah siswa bisa mengembangkan keahlian yang dimilikinya dengan cara yang maksimal. Jadi itu sedikit pembahasan dari saya yaitu materi pertemuan 2 mengenai menganalisis kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Saya ucapkan terima kasih.